kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Sebagai upaya untuk menemukan solusi terkait persoalan tenaga honorer, Komisi 10 DPR RI berharap pemerintah pusat dan daerah berdiskusi agar menghasilkan kebijakan yang tepat. Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah pusat dan daerah agar duduk bersama menyelesaikan persoalan tenaga honorer sebelum membuka kembali perekrutan P3K tahun 2023. Muhammad Nur Purnamasi menilai pemerintah pusat dan daerah tidak satu pandangan dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer, sehingga persoalan tenaga honorer belum menemukan solusi. Pemerintah daerah masih khawatir penggajian P3K akan membebani APBD daerah. Padahal, Kementerian Keuangan telah menyiapkan skema penggajian P3K. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah harus berdiskusi terkait skema penggajian P3K yang sesuai. Belum lagi, pemerintah berencana kembali membuka perekrutan P3K di tahun 2023 dan 2024. Padahal, masih banyak guru P3K tahun 2021 yang belum mendapatkan formasi. Ini urusan tafsir. Mendikbudristek sudah memberikan surat edaran. Kemenq juga membuat surat edaran. Kemendagri sudah buat edaran. Kemenpan-RB sudah buat edaran. Tapi tidak dipahami sama sekali oleh daerah. Terbukti antara formasi yang disampaikan masih kurang dari yang diharapkan oleh pusat. Kementerian Keuangan sudah mengirmak, apalagi yang terakhir ada PMK 212. Jelas detail ada anggaran untuk P3K. Itu pun tidak dipahami oleh pemerintah daerah. Dalam rapat kerja bersama Mendikbudristek pagi ini, Komisi 10 DPR RI meminta kejelasan sejauh mana penyelesaian persoalan honorer atau P3K, khususnya kepastian status serta pendanaan gaji dan tunjangan. Ken dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI menilai kenyamanan dan keamanan dalam penyelenggaraan mudik lebaran tahun ini tidak lepas dari upaya pemerintah serta seluruh pihak terkait. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengapresiasi pelaksanaan infrastruktur dan transportasi mudik lebaran tahun 2023 sebab angka kepuasan masyarakat tercatat naik 5% dibandingkan tahun lalu. Hal itu disampaikan Lazarus dalam rapat kerja bersama Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, dan Korlantas Polri pagi ini. Berdasarkan survei evaluasi publik yang dihimpun Komisi 5 DPR, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara angkutan lebaran mencapai 78%. Angka itu naik 5% dibanding tahun lalu yang mencapai 73%. Hal ini tidak lepas dari upaya pemerintah dan stakeholder terkait untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam penyelenggaraan mudik lebaran. Kepuasan kelompok masyarakat umum terhadap penyelenggara angkutan lebaran adalah sebesar 78%. Komisi 5 yang representasi dari masyarakat mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh personil pemerintah yang terlibat pagi, sore, siang, dan malam. Dalam kesempatan rapat kerja ini perlu kami pula sampaikan bahwa terjadi lonjakan penumpang cukup signifikan dalam angkutan umum pada periode Lebaran 2023 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 17,33 juta atau naik 15,28% dari tahun 2022. Selain itu, Lazarus juga menyebut masih terdapat kecelakaan lalu lintas sebanyak 5.894 kasus dengan 726 korban jiwa. Angka itu tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Panji dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani berharap kunjungan kehormatan Presiden Iran Said Ibrahim Raisi dapat mempererat hubungan kerjasama serta meningkatkan volume perdagangan bagi kedua negara. Presiden Iran Said Ibrahim Raisi melakukan kunjungan kehormatan ke gedung DPR RI untuk membahas kerjasama bilateral Indonesia dan Iran. Kedatangan Presiden Iran disambut langsung oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani.
Hubungan bilateral Indonesia-Iran sejatinya telah berlangsung sejak tahun 1950 silam atau sudah berjalan selama 73 tahun. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pertemuan ini dapat semakin mempererat hubungan kerjasama serta meningkatkan volume perdagangan bagi kedua negara. Selain itu, Puan Maharani juga mendorong peningkatan kerjasama di berbagai bidang, seperti kesehatan dan pertambangan. Dengan kehadiran Presiden Iran datang ke Indonesia, hubungan bilateral antara Indonesia dan Iran yang sudah dimulai dari tahun 1950 ini akan berjalan semakin baik, erat, dan tentu saja dengan peningkatan volume perdagangan bukan hanya di bidang ekonomi, tapi di dunia kesehatan, kemudian tambang, pendidikan, masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Dan kami juga sama-sama menyepakati bahwa akan mendukung kerjasama di parlemen untuk bisa mendorong apa yang menjadi kesepakatan antara pemerintah Iran dengan pemerintah Indonesia. Dan kedepannya kami juga bersepakat bahwa kedua negara akan sama-sama mendukung perdamaian yang ada bukan hanya di kawasan tapi juga di dunia. Lebih lanjut, eratnya hubungan Indonesia dan Iran diharapkan dapat tercermin melalui sikap saling dukung dalam forum parlemen internasional, utamanya di Forum Interparliamentary Union, ASEAN Parliamentary Assembly, serta Non-Alignment Movement Parliamentary Network. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menyambut baik penambahan kuota haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Kembali di TVR 17. Pemirsa, DPR RI meminta pemerintah mempersiapkan dengan baik penambahan 8.000 kuota haji yang diharapkan dapat mengurai panjangnya antrian calon jemaah haji. Penambahan kuota haji tahun ini diharapkan dapat diprioritaskan untuk calon jemaah haji, lansia, serta pendamping lansia. Di sisi lain, DPR RI meminta keikhlasan calon jemaah haji yang belum dapat melunasi tambahan biaya haji untuk diganti by system dengan calon jemaah haji yang dapat melunasi sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Indonesia mendapat tambahan 8.000 kuota jamaah haji pada 1444 Hijriah tahun 2023. Tambahan kuota tersebut sudah masuk dalam sistem e-Hajj aplikasi pemvisaan Arab Saudi. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang mengatakan, penambahan kuota haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah sangat menggembirakan, maka penambahan itu harus dimanfaatkan dengan baik guna mengurai panjangnya antrian calon jamaah haji. Marwan berpesan penambahan 8.000 kuota haji harus dipersiapkan dengan matang karena membutuhkan proses yang panjang
mulai dari proses pembayaran hingga persiapan akomodasi jamaah di Tanah Suci nantinya. Kuota 8.000 ini menggembirakan buat kita karena begitu panjang daftar antrian, karena jamaah terdaftar yang perlu dievaluasi itu sudah tercatat 5 juta lebih. Maka 8.000 dimanfaatkan bisa mengurai panjangnya antrian. Tetapi problemnya adalah bahwa kita akan menambah pembiayaan yang diambil dari nilai manfaat karena undang-undang kita memberikan perintah untuk disubsidi dari nilai manfaat. Karena itu kita harus hati-hati kalau semuanya diberikan subsidi nilai manfaat, kita khawatir keberlangsungan keuangan haji itu akan bisa tergerus dan membahayakan jamaah haji yang akan datang. Komisi 8 menilai penambahan kuota calon jamaah haji dapat diprioritaskan untuk calon jamaah haji lansia dan pendamping lansia. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan Syazili, mengatakan penambahan kuota dimanfaatkan bagi jamaah haji sesuai daftar tunggu, terutama jamaah lansia. Aceh mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan alokasi kuota haji para jamaah lanjut usia beserta tenaga pendampingnya. Jumlah 8.000 tersebut tentu harus dipastikan juga bisa terserap. Tetapi tentu kuncinya adalah yang kuota reguler yang sebesar 221.000 ini betul-betul bisa terserap, baru kita membicarakan tentang tambahan kuota 8.000 tersebut. Tadi kami memberikan catatan untuk tambahan kuota tersebut dipergunakan terutama untuk jamaah haji lansia. Dan diharapkan tentu jamaah haji lansia ini pertama ya bagi jamaah haji lansia mandiri. Yang kedua diperuntukkan juga bagi jamaah lansia sesuai dengan nomor urut berikutnya. Sehingga tentu proses penyerapannya tersebut tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Komisi 8 Ahmad menambahkan, petugas pendamping haji diharapkan dapat mendampingi jamaah haji dengan baik dan profesional, sehingga jamaah-jamaah yang didampingi, khususnya jemaah lanjut usia, dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar, nyaman, dan aman hingga kembali pulang ke Indonesia. Kita harapkan kepada Menteri Agama agar peningkatan pelayanan, kualitas peningkatan pelayanan calon haji ini mulai dari berangkat dari tanah air sampai di Tanah Suci, kemudian melaksanakan ibadah, kemudian juga nanti pasca selesai haji kita harapkan peningkatan pelayanannya, itu pertama. Yang kedua, kepada petugas-petugas haji yang mendampingi mereka itu betul-betul mereka dapat mendampingi melaksanakan tugasnya secara profesional sehingga jemaah haji kita merasa nyaman, aman dalam beribadah selama di Tanah Suci. Komisi 8 menegaskan, pelaksanaan ibadah haji tahun ini harus dipersiapkan dengan maksimal agar para jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan khusyuk. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Presiden Iran Said Ebrahim Raisi di gedung DPR Kompleks Parlemen Senayan Selasa kemarin. Dalam pertemuan bilateral, Puan menekankan pentingnya peningkatan dan penguatan kerjasama Indonesia-Iran. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini
dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17. Pemirsa, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menerima kunjungan Presiden Iran Said Ebrahim Raisi di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin. Dalam agenda tersebut, Puan menekankan pentingnya penguatan kerjasama bilateral Indonesia-Iran di berbagai bidang mengingat hubungan antara Indonesia-Iran sudah terjalin sejak tahun 1950. Lebih lanjut, pemirsa, Puan juga berharap hubungan yang terjalin bukan sekedar hubungan diplomasi, namun juga hubungan dari hati. Mari kita simak laporan selengkapnya bersama rekan kami, Elisa Purba. Pemirsa, saat ini saya melaporkan untuk Anda dari Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta. Dapat kami sampaikan bahwa DPR RI telah menyambut kedatangan dari Presiden Iran Ebrahim Raisi, di mana ini merupakan kedatangan pertamanya ke Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pemirsa, kami juga sampaikan untuk Anda bahwa berdasarkan informasi yang kami terima dari Kedutaan Besar Iran di Jakarta, ini merupakan kali pertama Presiden Iran datang ke Indonesia pasca dilantik pada tahun 2021 yang lalu, dan juga ini berdasarkan undangan langsung secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Presiden Iran. Pemirsa, dapat kami informasikan bahwa sebelumnya Presiden Iran juga telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di mana telah disambut dengan baik di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa pagi 23 Mei 2023. Dan dalam pertemuan dari antara kedua Presiden, antara Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi, di mana telah ditandatangani nota kesepahaman atau MOU dari kedua negara yang membahas berbagai hubungan, diantaranya terkait dengan pengembangan dari sektor energi. Pemirsa, dapat juga kami informasikan bahwa saat ini dengan kedatangan dari Presiden Iran ke Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta untuk bertemu langsung dengan Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam wawancara kami juga dengan Ketua DPR RI Puan Maharani, dapat kami sampaikan untuk Anda bahwa disampaikan hubungan antara kedua negara, antara Indonesia dengan Iran, bukan hanya sekedar hubungan bilateral biasa, melainkan juga hubungan dari hati, di mana nantinya Puan berharap hubungan yang telah lama terjalin antara Indonesia dengan Iran sejak 1950 dapat terus terjalin hingga ke depannya. Baik bukan hanya dari hubungan mengenai sektor energi, tapi bisa dari kesehatan, farmasi, maupun budaya yang terjalin antara Indonesia dengan Iran. Pemirsa, dapat kami sampaikan juga berdasarkan hasil pandangan kami bahwa tadi pertemuan berjalan dengan lancar, di mana Ibu Puan Maharani menyambut langsung kedatangan dari Presiden Iran Ebrahim Raisi, di mana juga didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI. Terlihat juga hadir Bapak Lodwig Paulus, juga Bapak Rahmat Gobel, di mana juga tadi dihadiri langsung dan didampingi oleh Ketua BKSAP DPR RI Bapak Fadlizon dan juga beberapa anggota DPR RI lainnya. Pemirsa, kami informasikan bahwa pertemuan antara Presiden Iran dengan DPR RI berlangsung selama 30 menit dan berjalan dengan lancar, di mana juga tadi dapat kami sampaikan untuk Anda bahwa protokol kesehatan maupun protokol keamanan sudah diterapkan dengan ketat. Selain itu, pemirsa, kami juga mendapatkan informasi berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bapak Fadlizon selaku Ketua BKSAP DPR RI. Pihak dari Presiden Iran dan juga Parlemen dari Iran juga mengundang secara langsung Parlemen Indonesia untuk dapat hadir dan datang ke negara Iran untuk dapat membahas kerjasama lainnya, terkhusus dalam bidang kesehatan. Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, dan saya Elisa Purba melaporkan kembali ke studio.
Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Vincent Aldi. Baik, apa kabar pemirsa? Mari kita simak apa saja yang menjadi sorotan di media-media online di Indonesia pada hari ini. Kita beralih ke berita pertama pemirsa yang menjadi headline di media online, yaitu DPR RI setujui usulan Kemenak sebanyak 288 miliar rupiah untuk kuota tambahan haji reguler. Dan pemirsa dapat saksikan di layar kaca Anda pemirsa, beberapa media seperti Antara dan Detik News telah memberitakan mengenai Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syadli saat rapat kerja bersama Kementerian Agama di Jakarta Selasa 23 Mei 2023 yang menyatakan Komisi 8 DPR RI dapat menyetujui penambahan kuota haji reguler sebanyak 7.360 jemaah dan penambahan kuota haji khusus sebanyak 640 jemaah. Dan sebelumnya pemirsa, Indonesia mendapatkan tambahan kuota sebanyak 8.000 orang dari Arab Saudi yang dibagi ke dalam 7.360 orang haji reguler dan 600 haji khusus. Maksud kami 640 haji khusus. Dan anggaran untuk 7.360 kuota ini sebagai tambahan haji reguler diambil dari nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Dan Komisi 8 DPR RI juga mengusulkan jika kuota tambahan tidak dapat terserap oleh calon haji reguler, maka dapat dialihkan ke calon haji khusus. Kita beralih ke headline kedua pemirsa, yaitu diplomasi budaya. BKSAP DPR RI bertemu Parlemen Papua Nugini.
Dan seperti yang dapat pemirsa saksikan di layar kaca Anda pemirsa, kerjasama bilateral Parlemen Indonesia dan Papua Nugini telah terbangun dengan baik sejak 1975 dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama di bidang perdagangan dan investasi. BKSAP DPR RI melakukan pertemuan bilateral dengan Parlemen Papua Nugini di Bali pada Senin 22 Mei 2023. Dan Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengungkapkan pertemuan ini dilakukan dengan pendekatan soft diplomacy melalui pertunjukan kebudayaan dan cultural lounge yang digelar di Museum Rudana Bali. Dan perwakilan Parlemen Papua Nugini yang hadir diantaranya adalah Mr. Kala Aufa dan Mr. Robert Musiboda dan Mr. Christopher Aburu. Dan sementara itu pemirsa, Wakil Ketua BKSAP DPR RI yaitu Putu Supatma Rudana menambahkan, pertemuan bilateral ini menjadi wadah penting bagi kedua negara untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman terlebih dalam bidang seni dan budaya. Dan pertemuan bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini ini diharapkan dapat memperkuat hubungan budaya dan diplomasi antara kedua negara. Dan itu pemirsa headline di media online pada hari ini terkait DPR RI. Setujui usulan Kemenak 288 miliar rupiah untuk kuota tambahan haji reguler serta diplomasi budaya BKSAP DPR RI yang bertemu dengan Parlemen Papua Nugini. Dan itu kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Vincent Aldi yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.